Hai para Birman di Birmanja, welcome back to my channel Cupid Channel. Bincang manja kali ini gue lagi nunggu udah janjian banget sama teman gue, kerabat lama banget. Yang kemarin baru aja melakukan acara virtual bersama Bapak Presiden Jokowi terkait penyerahan simbolis BSU. Apa itu BSU? Ntar kita tanya-tanya ya. Ini gue lagi nunggu banget karena gue udah nge-DM dia dan alhamdulillah banget dibales ya. Ya bentar lagi paling dia datang sih, katanya sih sudah on the way, jadi tunggu aja ya. Oke, kayaknya orangnya udah datang. Ini dia, Aang Kurniawan. Halo. Oke. Ini barusan datang. Iya, gue barusan datang. Oke. Nah, oke. Gimana? Sebelumnya, lu udah rapid test kan? Oh, udah dong gue. Hasilnya bagus, negatif. Lu gimana? Iya, negatif. Oh ya udah. Oke, sih kalau gitu kita buka ya, biar enak kita ngobrolnya. Ya. Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lu sendiri gimana? Iya, baik. Oke. Nah, tadi kan udah gue singgung nih di awal ya. Katanya sih Anda gitu ya, saudara Aang itu virtual bersama Presiden Bapak Jokowi terkait dana BSU ini. Ya. Itu acara apa sih sebenarnya? Oke. BSU itu adalah bantuan subsidi upah di mana untuk semua karyawan, khususnya mau itu honorer, mau itu karyawan swasta di industri perusahaan atau mungkin di dinas-dinas kayak kebakaran dan sebagainya, yang gaji pokoknya di bawah 5 juta itu akan mendapatkan bantuan subsidi upah dari Kementerian Dinas Ketenagakerjaan. Dan kemarin itu secara simbolis per tanggal 27 Agustus ya. Per tanggal 27 Agustus kemarin baru pertama kalinya tahap pertama kurang lebih 2.500.000 pekerja untuk tahap pertama dicairkan. Yang mendapatkan BSU itu. Betul. Dan kemarin salah satunya dari perusahaan ini, nanti disensor nggak perusahaannya? Nggak apa-apa. Oh ya, udah bebas deh. Ya, dan salah satunya kemarin dari perusahaan PT Paklan World Indonesia, itu industri sepatu, mendapatkan undangan atau secara khusus dikasih reward atau spesial simbolis virtual bersama Presiden Joko Widodo. Oh gitu. Nah, tadi kan disinggung kalau yang mendapatkan itu pekerja swasta, honorer, tapi kalau untuk BUMN atau pegawai negeri gitu, itu dapat nggak sih? Ya. Sebenarnya untuk pegawai negeri dan sebagainya kan ada pekerja-pekerja honorer ya. Itu gaji pokoknya mereka masih di bawah rata-rata 5 juta. Setahu saya sih honorer gitu ya, gajinya masih sangat-sangat minim. Jadi ya mereka dapat bantuan dari BSU, dari Dinas Ketenagakerjaan, dan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Anda kan mewakili kemarin itu dari Pak PT apa? PT, pokoknya industri sepatu di Cikande. Pabrik sepatu di Cikande. Nah, kenapa sih PT itu terpilih gitu sebagai perwakilan ya di acara simbolis tersebut? Kalau masalah itu sih sebenarnya kita secara administratif, kita alhamdulillah secara administratif bagus, secara perusahaan, pengelolaan dan sebagainya bersama BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan kita juga bisa termasuk terbaik di 3 provinsi, salah satunya bersama perusahaan-perusahaan terbesar se-Asia Tenggara, saya bilang PT Nikomas, PT Paklan, dan juga Krakatau Steel. Jadi ya yang diundang dari perusahaan industri adalah PT Paklan, dan yang diundang dari perhotelan yaitu Marbella Hotel, dari apalagi ya, dari rumah sakit yang diundang dari Budi Asi Sera. Dan lupa sih saya ada 6 perusahaan yang diundang. Itu acaranya apa aja gitu? Acaranya khusus untuk simbolis aja sih, karena
ini kan sangat ramai sekali bantuan apa namanya subsidinya ya. Jadi apa namanya dari launching ini pasti akan ramai sekali setelah dana ini dikucurkan, dan pasti ada yang namanya simbolis, yang namanya peluncuran pasti ada simbolis. Gitu sih. Oke. Nah, BSU, terkait BSU itu kan yang mendapatkan tadi udah disinggung katanya gaji di bawah 5 juta. Ya, betul Bang. Ada persyaratan lain nggak sih selain itu gitu? Oke. Kalau persyaratan sih secara global itu persis sama apa namanya kucuran yang di desa, hanya saja secara administratif beda. Ya, kalau kucuran seperti yang di desa sama, itu bertahap. Jadi ada tahap-tahapnya nih. Dari desa juga kan mungkin yang dapat bantuan langsung tunai itu kucurannya bertahap. Begitu juga sebutannya untuk pekerja, yaitu BSU, bantuan subsidi upah. Nah, sama juga bertahap. Nah, kalau untuk secara administratif, pengumpulan pengolahan datanya itu sangat beda banget sama yang di desa. Kalau mungkin yang di desa itu Kak diminta diminta kartu keluarga, KTP lagi dan sebagainya, ribet banget ya. Ribet ya. Ribet, sangat ribet. Tapi kalau di perusahaan kita cukup ARD-nya sendiri yang melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu cuma data valid, data-data tentang karyawan dan buku tabungan atau nomor rekening dari karyawan. Gitu. Oh gitu. Jadi pihak HRD dari pabrik atau perusahaan masing-masing ya yang melaporkan ya. Betul sekali. Jadi nggak usah khawatir, bagi yang pegawai yang gajinya di bawah 5 juta pasti akan mendapatkan bantuan. Betul banget. Selagi HRD-nya emang ada pelaporan ya. Apalagi dari dari pembinaan BPJS Tenaga Kerjanya sendiri sudah meng-share kalau bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan BSU, bantuan subsidi upahnya gitu. Jadi saya sedikit informasi buat kalian yang ngerasa gaji pokok, bukan total lemburan dan all in dan sebagainya ya, tapi pokok ya. Cuma gaji pokok. Buat kalian yang gaji pokok di bawah 5.000 atau 5 juta atau 5 juta rupiah, jika perusahaan kalian sudah terdaftar dari pembina BPJS Ketenagakerjaan, jangan khawatir, pasti kalian akan dapat subsidinya, dan itu secara bertahap. Adapun jika misalkan kalian ngerasa salah nih, misalkan data KTP-nya tidak valid, atau misalkan nomor rekeningnya kemarin emang ada masalah di perbankan dan sebagainya, jangan khawatir, kalian nggak usah jemput bola ke HRD-nya. Nanti juga yang bermasalah ini akan dipanggil oleh HRD-nya, karena HRD-nya punya datanya langsung dari BPJS Ketenagakerjaan gitu Kak. Jadi misalkan dari perusahaan ini ada 2.000 karyawan dan ada yang bermasalah dengan data-datanya misalkan 20 orang. Nah, kalian sebanyak 2.000 orang jangan capek-capek ke HRD-nya atau ke PIC-nya menanyakan apakah saya dapat atau enggak. Jadi cukup nanti yang bermasalah ini akan dapat datanya dari BPJS Ketenagakerjaan dan langsung dikirimkan ke HRD-nya. Dari HRD-nya nanti akan jemput bola, akan memanggil karyawannya, begitu. Jadi pegawai atau karyawan yang emang datanya itu tidak valid ya, tidak sama. Betul. Nggak usah khawatir ya, karena pasti akan dapat juga BSU ini kan. Iya, betul. Nah, pemberiannya ini kan bertahap ya. Aku baca artikel itu yang tahap pertama itu 2,5 juta kalau nggak salah. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih ada berapa tahap sih gitu? Oke. Sebenarnya untuk proses BSU subsidi ini ada pembagiannya adalah 4 bulan. Per bulannya itu nominalnya adalah 600.000 guys. Baik banget kan Dinas Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih banget yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 600.000 ini akan dikucurkan selama 2 gelombang. Ya, jadi 2 gelombang ini, yang pertama Agustus dan September, yang akan dibayarkan di Agustus akhir ini. Mungkin ada yang udah terima ya, sampai September itu adalah 1.200.000, dan itu bertahap. Ada tahap-tahap dan per minggu. Tahap pertama misalkan minggu ini, tahap kedua di minggu berikutnya, tahap ketiga di minggu berikutnya lagi. Pokoknya sampai akhir September. Iya, sampai akhir September, betul banget. Oke, tahap pertama berarti itu gelombang pertama. Sampai September itu. Betul banget. Oke. Ya, dan itu tetap guys, data-data kalian yang bermasalah tadi, jika kalian ngerasa salah datanya, jangan pernah tanya ke HRD-nya, nanti HRD-nya akan langsung kok
kalau data kalian bermasalah akan panggil. Oke. Yang penting kalian cukup tahu perusahaan kalian apakah masuk atau tidak pelapor yang dapat bantuan subsidi. Gitu. Dan emang karyawan tersebut juga aktif ya di BPJS-nya. Betul. Dengan syarat kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan ada nomor rekening juga. Iya. Terus yang kedua, gelombang kedua itu di Oktober dan November. Dan itu akan dicairkan rencananya di akhir bulan November selama serentak 1 bulan dengan gelombang kedua dengan tahapnya di 4 minggu itu di bulan November. Rencananya seperti itu. Cuma saya belum tahu apakah akan dimajukan di bulan Oktober atau di November. Cuma yang jelas untuk gelombang kedua kita tunggu data validasi yang pertamanya dulu. Pokoknya yang penting tahap pertama itu pemberian dana itu akan dibagikan Agustus sampai September. Jadi nggak usah ribut, nggak usah aduh kok gue nggak dapat atau saya nggak dapat nih gimana nih gitu kan. Nah kalau untuk transfer itu ke rekening kan banyak nih, kalau aku banyak aktif kok Bank BCA nggak ada mendapat sih apa karena apa gitu. Sebenarnya ke rekening semuanya atau emang rekeningnya pilihan gitu. Oke. Sebenarnya ada ada dua bank. Yang pertama adalah Bank BUMN. Ini di sensor lagi nggak? Nggak apa-apa. Oke, salah satunya misalkan Bank Mandiri yang Bank BUMN. Ya. Nah itu Bank Mandiri itu kebanyakan sudah terima nih di minggu kemarin. Nah di tahap pertama ini Bank BUMN. Jadi beberapa Bank BUMN ada yang sudah terima, ada juga yang belum. Nah yang kedua itu bank-bank kayak termasuk Bank OCBC, kayak bank-bank Sinhan, Hanabe dan sebagainya itu masuknya ke bank Express itulah, pokoknya Bank Express itulah. Jadi dia akan tahap selanjutnya setelah Bank BUMN ini cair semua. Oh gitu. Pokoknya semua bank ya bisa. Iya, semua akan dicucurkan. Oke, udah jelas. Ya, ini boleh minum ya kak ya? Oh ya, diminum. Ya, obrolan sponsornya banyak banget nih. Ada dari Brownies, Amanda, dari Gude. Wow, kayaknya udah hits banget ya. Jadi terima kasih nih udah DM ya kak ya? Iya, terima kasih juga udah hadir gitu loh. Biasanya kalau orang sukses susah ya diundangnya. Nah, kalau BSU sama BLT itu beda nggak sih kak? Ya, sangat beda sekali. Jadi kalau dari BLT itu dapatnya dari Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah. Itu dikucurkan oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana dia langsung turun dari dana desa, ada juga dana APBD dari anggaran daerah, dan ada juga dari dana COVID-19 gitu. Nah itu dari Kementerian Dalam Negeri, dari namanya bantuan langsung tunai. Oh BLT itu ya, bantuan langsung tunai dan dana COVID juga, dan dana dari anggaran daerah juga. Oh gitu. Jadi mungkin ada yang beberapa yang dapat beras itu dari APBD, ya dari daerah. Ada juga yang dari 600.000 itu dari dana COVID, dan juga ada yang dari 300. Setahu saya sih itu ngeling dari dana COVID dan dana desa sih setahu saya. Tinggal nanti yang di bawahnya aja manajernya seperti apa. Kalau BLT sendiri, kalau BSU sendiri itu langsung dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Bu Ida Fauzia namanya. Jadi dia langsung inisiatif untuk mensejahterakan perekonomian, perekonomian yang di bawah nih. Jadi dia mengadakan supaya pekerja ini yang di bawah gaji pokok 5 juta supaya dapat bantuan subsidi upah, di mana semoga aja dari dana yang sudah diterima itu semoga bisa dipergunakan dengan baik. Jadi jangan sampai nih ya, dana yang sudah diterima harusnya kalian bisa membantu perekonomian. Misalkan harus jajan di warung tetangga, itu sangat membantu sekali. Atau misalkan harus membeli produk-produk dalam negeri, itu sangat membantu sekali. Daripada misalkan kalian setelah dapat bantuan subsidi upah, kalian gunakan misalkan beli tiket ke Bandung atau ke Jogja, disalahgunakan, itu tidak baik. Pribadi ya. Iya, kepentingan pribadi tidak baik. Oke, cukup jelas ya terkait tentang BSU. Cairannya, jadi kalian
buka yang namanya aplikasinya www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, nanti kalian pilih lapak asik untuk lapak asik. Iya, lapak asik untuk cara pencairannya. Nah, dari lapak asik ini